Dunia perdagangan global kembali dibayangi ancaman perang dagang. Ketegangan ini tidak hanya mempengaruhi dua negara besar, tetapi juga memiliki implikasi luas bagi ekonomi dunia. Kali ini taruhannya lebih tinggi, dengan banyak negara yang terlibat dalam rantai pasokan global yang kompleks, dan potensi dampaknya lebih buruk. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia menghadapi ketidakpastian yang meningkat, yang dapat mengganggu operasi mereka. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Trump, telah mengenakan tarif yang mengejutkan 145% untuk semua barang Cina. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mengurangi defisit perdagangan. Langkah agresif ini dibalas dengan keras oleh Cina, yang membalas dengan tarif 125% untuk semua barang AS. Cina juga berusaha mencari pasar alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada produk Amerika. Agus Harimurti Yudhoyono, Direktur The Yudhoyono Institute, menyuarakan keprihatinannya tentang meningkatnya ketegangan perdagangan antara dua raksasa ekonomi ini. Beliau menekankan pentingnya dialog dan diplomasi untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Beliau memperingatkan bahwa perang tarif saling balas ini dapat berdampak parah bagi ekonomi global, berpotensi mendorongnya ke dalam resesi. Pasar saham telah menunjukkan volatilitas yang meningkat sebagai respons terhadap ketidakpastian ini. Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan. Banyak ekonom dan analis memperingatkan bahwa ketegangan perdagangan yang berpanjangan dapat mengganggu rantai pasokan global dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Dunia telah menyaksikan dampak buruk dari perang dagang sebelumnya, yang menyebabkan penurunan ekonomi dan ketidakstabilan pasar. Dan situasi saat ini berpotensi menjadi lebih mengganggu. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, perang dagang ini bisa membawa konsekuensi jangka panjang yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat. Pengenaan tarif balasan ini menandakan peningkatan yang signifikan dalam ketegangan perdagangan antara AS dan Cina. Ketegangan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan diplomatik, tetapi juga berdampak langsung pada ekonomi kedua negara. Tarif ini bukan hanya angka di atas kertas, mereka mewakili upaya yang disengaja untuk menimbulkan kerugian ekonomi di pihak lawan. Setiap tarif baru yang dikenakan membawa konsekuensi yang luas, mempengaruhi berbagai sektor industri. Dampak langsung dari tarif ini sudah terasa. Pekerja pabrik di AS menghadapi ketidakpastian pekerjaan, sementara pasar di Cina melihat penurunan jumlah pelanggan. Bisnis di kedua sisi Pasifik bergulat dengan peningkatan biaya, rantai pasokan yang terganggu, dan keuntungan yang menyusut. Para eksekutif bisnis harus membuat keputusan sulit untuk menjaga perusahaan mereka tetap bertahan. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perang dagang ini menyebabkan bisnis menunda investasi dan konsumen menahan pengeluaran. Banyak toko terpaksa tutup, dan ruang kantor menjadi kosong karena perusahaan mengurangi operasi mereka. Kecemasan ekonomi ini tidak terbatas pada AS dan Cina. Pasar saham di Eropa dan Asia juga merasakan dampaknya, dengan aktivitas perdagangan yang menurun dan investor yang semakin berhati-hati. Saling ketergantungan ekonomi global berarti bahwa gelombang kejut dari perang dagang ini dirasakan di seluruh dunia. Negara-negara lain harus menyesuaikan strategi ekonomi mereka untuk menghadapi ketidakpastian yang meningkat ini. Perang dagang saat ini mengingatkan kita pada ketegangan perdagangan yang mencengkeram dunia pada tahun 2018 dan 2020. Selama periode itu, AS dan Cina terlibat dalam pertempuran tarif saling balas yang serupa. Konsekuensi dari perang dagang itu sangat signifikan. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia, volume perdagangan global menurun sebesar 3%. Dana Moneter Internasional melaporkan penurunan 0,8% dalam PDB global. Angka-angka ini menggarisbawahi dampak perang dagang yang nyata dan merusak. Mereka adalah pengingat nyata bahwa kebijakan proteksionis pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat. Perang dagang AS-Cina telah membawa dunia ke persimpangan jalan. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada ekonomi global. Negara-negara di seluruh dunia kini harus memutuskan jalan mana yang akan mereka ambil dalam menghadapi tantangan ini. Agus Harimurti Yudhoyono menguraikan dua skenario potensial, keduanya dengan implikasi signifikan bagi tatanan global.
Dia menekankan pentingnya memahami konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil oleh negara-negara di dunia. Skenario pertama melibatkan perlawanan kolektif. Dalam skenario ini, negara-negara di seluruh dunia menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh proteksionisme AS, bersatu untuk menciptakan tatanan ekonomi global baru yang lebih adil. Dalam skenario ini, negara-negara di seluruh dunia menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh proteksionisme AS, bersatu untuk menciptakan tatanan ekonomi global baru yang lebih adil. Mereka bekerja sama untuk mengurangi ketergantungan pada ekonomi AS dan membangun sistem perdagangan yang lebih seimbang. Tatanan baru ini akan memprioritaskan multilateralisme, kerjasama, dan praktik perdagangan yang adil. Negara-negara akan berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana semua pihak dapat memperoleh manfaat yang setara dari perdagangan internasional. Skenario kedua adalah hegemoni AS. Dalam skenario ini, AS berhasil memaksa mitra dagangnya untuk tunduk. Negara-negara lain dipaksa untuk menerima kebijakan perdagangan yang menguntungkan AS, seringkali dengan mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Dalam skenario ini, AS berhasil memaksa mitra dagangnya untuk tunduk. Negara-negara lain dipaksa untuk menerima kebijakan perdagangan yang menguntungkan AS, seringkali dengan mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Ini menciptakan ketidakseimbangan yang semakin memperkuat dominasi ekonomi AS. Dunia menjadi semakin tunduk pada kekuatan ekonomi Amerika, dengan negara-negara terpaksa menerima kesepakatan perdagangan yang tidak menguntungkan dan mengkompromikan kedaulatan ekonomi mereka. Ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan tatanan ekonomi global dan bagaimana negara-negara dapat menavigasi tantangan ini. Bagian 5, fragmentasi dan ketidakpastian, tatanan dunia baru. Eskalasi perang dagang menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya fragmentasi dalam tatanan global. Ketika AS dan China bersikeras, dunia berisiko terbagi menjadi blok-blok ekonomi yang bersaing. Fragmentasi ini dapat meluas melampaui ranah ekonomi. Ini dapat menyebabkan polarisasi politik, dengan negara-negara terpaksa memilih pihak antara AS dan China. Ketegangan geopolitik yang ada dapat meningkat ketika kekuatan-kekuatan besar ini bersaing untuk mendapatkan pengaruh di panggung dunia. Ketidakpastian ini sangat mengkhawatirkan bagi kawasan seperti Asia Pasifik, yang merupakan pusat dari perebutan geopolitik ini. Bagian 6, Indonesia di persimpangan jalan, menavigasi badai perang dagang. Perang dagang AS-China menghadirkan tantangan dan peluang bagi Indonesia. Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam perselisihan tersebut, Indonesia tidak kebal terhadap konsekuensinya. Salah satu kekhawatiran yang signifikan adalah potensi tarif 32% untuk barang-barang Indonesia yang diancam akan dikenakan oleh AS. Meskipun tarif ini saat ini ditangguhkan, itu tetap menjadi ancaman yang membayangi ekspor Indonesia, khususnya di sektor-sektor seperti tekstil dan alas kaki. Namun, perang dagang juga memberi Indonesia peluang untuk mendiversifikasi mitra dagangnya dan mengurangi ketergantungannya pada satu pasar tunggal. Bagian 7, bahaya proteksionisme, ancaman global. Perang dagang saat ini menggarisbawahi bahaya proteksionisme. Tarif yang dikenakan oleh AS dan China bukanlah solusi, mereka adalah resep untuk kerugian ekonomi. Kebijakan proteksionis seperti ini pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat. Kebijakan ini menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen, pilihan yang berkurang di pasar, dan hilangnya pekerjaan di sektor-sektor yang terkena dampak. Selain itu, proteksionisme merusak prinsip-prinsip perdagangan bebas dan pasar terbuka, yang telah mendukung pertumbuhan ekonomi global selama beberapa dekade. Bagian 8, kebutuhan dialog dan kerjasama. Satu-satunya jalan keluar dari perang dagang ini adalah melalui dialog dan kerjasama. AS dan China perlu datang ke meja perundingan dan menemukan cara untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai dan konstruktif. Komunitas internasional juga memiliki peran untuk dimainkan. Negara-negara di seluruh dunia harus mendesak AS dan China untuk melanjutkan dialog dan deeskalasi. Lembaga multilateral seperti WTO harus diperkuat dan direformasi untuk menyediakan forum yang lebih efektif untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan dan mempromosikan sistem perdagangan berbasis aturan. Bagian 9. Kesimpulan. Seruan untuk solidaritas global.
Perang dagang AS-Cina adalah tantangan global yang menuntut respons global. Ini adalah waktu untuk solidaritas, bukan isolasionisme. Ini adalah waktu untuk kerjasama, bukan konfrontasi. Dunia harus bersatu untuk melawan kekuatan proteksionisme dan menegaskan kembali pentingnya perdagangan bebas, pasar terbuka, dan tatanan global berbasis aturan. Taruhannya terlalu tinggi, dan potensi konsekuensinya terlalu besar untuk membiarkan perang dagang ini berlanjut tanpa terkendali. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang.